Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Suharto sukses. Makasih banyak supportnya buat MTI, buat kalian semua. Doa-doanya, jangan-jangannya, kritiknya, sarannya. Insya Allah lah, semua akan semakin membaik untuk kedepannya. Doain aja ya. Salam buat kalian semua. Terima kasih. Anyep. Alhamdulillah. Mas aku mau apa? Armada sekarang udah ada 7. Ini gue pengen nyari armada ke-8. Besok mau mampir ke tempatnya Haji Roni, gua Puraning Rahayu buat ngeliat unit lagi. Alhamdulillah kalau cocok. Soalnya gue suka banget barang-barangnya GR, Mas. Makanya insya Allah akhir bulan depan tuh udah balik 8 lagi lah. Dan semuanya punya MTI. Tapi ya itu bisa nggak bisa baru-baru. KSO apa? Emang gue pernah KSO, Mas? MTI nggak pernah KSO. Yang sama Sembodo kemarin bukan KSO. Bukan KSO, bukan sewa menyewa, bukan. Gak PHP lagi, Mas. Emang kapan gue PHP? Cicilan 8 unit apa gak berat, Mas? Enggak. Kemarin Sembodo, Mas. Yang sama Sembodo itu bukan KSO, bukan sewa menyewa, bukan. Kenapa? Mentang-mentang gua diem terus orang pada mau ngoceh seenaknya, itu terserah. Yang jelas bukan KSO, bukan sewa menyewa. Tapi bentuk usaha bersama, Mas. Cuman karena hak-hak gua belum diserahkan, tapi kewajiban gua udah diminta full. Nah itu yang gua nggak bisa gitu. Harusnya kan hak-hak gua dikasih semua dulu, kewajiban mereka dipenuhin dulu semua. Ntar begitu kalau udah, kan tinggal RUPS baru ya kan. Kalau belum dipenuhin semua, terus perusahaan mau dibagi dua kan, gua nggak mau lah, Mas. Intinya itu aja sih. Begitu gua nggak mau, unit diambil semua, ya sudah. Silakan. Makanya kalau ada yang bilang sewa menyewa atau KSO, ya orang bego kan bebas ngomong. Masa gue perlu nge-share surat kontrak kita sih, kan nggak mungkin. Bukan masalah keuangan, bukan masalah apa-apa. Lah kan bis baru jalan sebulan, Mas. Gimana masalah keuangan? Kan bisa baru jalan sebulan. Masalah keuangan tuh kalau udah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kusut lah, itu baru masalah keuangan. Kan baru jalan sebulan. Tapi karena gue orangnya sabar gitu, makanya orang mau bikin narasi kayak gimana, biarin aja. Biarin aja. Orang-orang kayak gitu nggak ada pengaruhnya, nggak ada penting-pentingnya sama hidup kita. Ngapain? Pada senang bikin dosa, ya biar diterusin aja. Makasih lo ya. Nomor 10 ya, Mbak? Iya. Tuh, kurang sayang gimana gue sama keluarga gue. Temen gue mau pulang ke Jakarta ya, gue beliin Haryanto, Mas. Gue beliin HR. Kenapa? Jatuh.
Bentar gue ketemu sama Umam dulu, udah lama gak ketemu. Temen gue mau ke Jakarta, gue naikin HR. Kemarin pas kapan ya? MTI mogok di jalan mas. Karena waktu bis baru keluar dari karoseri itu loh. Kan anak-anak pada nggak kontrol solar tuh, jarum solarnya mati, kehabisan solar di jalan mas. HR pada berhenti mas, baris gitu, pada nyumbang solar segayung. The best lah. Tuh, saking bentuk kasih sayang anak-anak sama gue. Bis-bis kita dijagain sama mereka di jalan. Yang bantu solar itu juga HR mas Am. Iya itu MT-06 kemarin pas baru pertama kali keluar PP kan gak nyangkut tuh. Tapi nggak ada yang ini, nggak ada yang rekam. Udah jangan bahas-bahas ke sono terus. Udahlah. Biar bagaimanapun juga gua demi Allah mas berterima kasih banyak banget sama pihak sana tuh. Karena kalau nggak dibantu dari awal juga kita nggak bisa lahir secepat itu aja. Soal masalah ketidaksanggupan satu sama lain dalam memenuhi hak dan kewajiban, gua anggap itu hal biasa di dalam bisnis itu hal biasa. Tinggal kan pilihannya diteruskan atau tidak, itu aja kan. Nggak mutus hal apa-apa. Tapi kan kalian lihat sendiri MTI baik-baik aja. Jadi gua nggak mau nuntut apa-apa juga, nggak mau. Karena itu tadi. Gue biar bagaimanapun juga gue tetap berterima kasih. Semua ada hikmahnya mas ini. Iya. Hikmahnya banyak ya kan. Buat gue hikmahnya kita jadi bisa lahir lebih cepat. Yang harusnya lahirnya mungkin baru bulan-bulan sekarang, kalian udah bisa ngelihat MTI lahir dari bulan-bulan kemarin. Terus buat mereka juga hikmahnya mereka jadi dikenal orang ya kan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah loh. Yang bikin masalah itu ya kalian itu bolak-balik dari dulu sampai sekarang. Zaman gue sama bapak juga begitu. Orang tua lagi marahin anak, lu ikut campur. Akhirnya jadi masalah, jadi urunya sampai kemana-mana ya kan. Sekarang juga begitu. Benernya nggak ada masalah, tapi gara-gara kalian ikut campur, jadi akhirnya masalahnya ngelebar kemana-mana. Lu sama Pak Haji juga begitu. Padahal gue udah diem ya. Lu pada ngoceh ke sono ke sini bikin narasi ini itu. Akhirnya Pak Haji baca, marah, gue dimarahin lagi. Nah, bolak-balik tuh kalian yang gerok asli. Ya, apalagi media tuh berita. Wah, udah gue bilangin, Mas, udahlah bahas yang lain aja. Bahas ke MTI bannya berapa? 6. Kagak, masih juga dibikin berita. Iya kan, sekarang kalau dipikir-pikir orang tua marah sama anak kan biasa mas. Emang lu gak pernah dimarahin sama orang tua lu mas? Emang lu gak pernah dimarahin sama orang tua lu? Gue tanya. Tapi jadi rame kan, sampai orang se-Indonesia. Kan bolak-balik gara-gara siapa? Gara-gara lu. Gue pengen nanya, siapa anak yang seumuran gue nih, angkatan gue yang gak pernah dipukul sama orang tuanya? Gue tanya, emang ada? Dari kecil lahir sampai sekarang gak pernah dimarahin, gak pernah dipukul sama orang tuanya, pernah gak? Ada? Iya, giliran lu anteng-anteng aja ngocehin gue. Padahal lu mungkin lebih parah lagi diajar sama orang tua lu. Bokap gue lagi marah sama gue mas, gue udah diem-diem aja. Lu bikin panas suasana. Mana ada sih mas orang tua benci sama anak? Begitu juga sebaliknya, mana ada anak yang benci sama orang tua? Gue tanya.
Pak Haji lagi marah-marah, lu malah ngompor-ngomporin, bangke gue bilang. Emang Pak Haji, aduh. Mas Rian kerjaannya ngeluyur mulu, nggak pernah pulang ke rumah. Setan gue bilang. Ada orang tua marah. Bukannya diadem-adem, sabar Pak Haji, biar bagaimanapun juga kan anak. Namanya anak kan nggak jauh dari pohonnya, ya kan? Harusnya kan begitu ngomongnya ya. Ini mah kagak Mas, malah dikompor-komporin. Emang tuh Mas Rian Pak Haji ceweknya di mana-mana, parah nggak? Umam udah datang. Kangen gua sama Umam. Sebentar. Wah, turun dia. Mam. Ya Allah Gusti. Kok tambah kuru? Ya Allah. Foto. Aku titip konco-konco jalan ya. Iya. Masih mau nakalin jalan. Wis tua-tua soalnya. Wis. Sekalian ngomongi. Apa? Mumpung ngono jagake. Lapo? Iku Apa? pusat. Oh, iya ding. Sekalian. Nyumbang balio ya akhir tahun. Boten akhir tahun Oktober. Caleg DPR RI. Oh iya, siap. Siap tak kena Mas. Siap. Kurangnya kira Loro telu wae, Mas. Eh? Loro telu. Ya. Wes ngono. Sun. Salam. Dapil masuk dulu apa ya? Satu persatu sahabat pergi. Beloknya copot itu Mas Pasang nih. Jadi nyalek kan? Enggak, bercandain orang anak-anak. Bercandain anak-anak, nyari bahasan aja. Endro mau nyalek, masa mau kagak. Udah jangan ngomongin gua, ngomongin kalian aja. How are you? Devanka vlog berupload bikin. Gua nggak ridho asli. Mau lu? Rezeki lu kagak berkah. Wanita bercadar. Aku siap jadi tim sukses Mas Rian. Gua tuh gak ada modal Mas, gak ada dana. Cuman buat penggembira aja. Penggembira. Yang penting tuh gue dimodalin tuh gitu aja. Ya kan? Gak ada kontrak politiknya, gak ada apa-apa, bantu cari, tapi gue dimodalin kan lumayan Mas, bisa buat bantu-bantu operasional MTI juga. Gitu. Makanya gue sampai sekarang gak kampanye Mas. Emang lu lihat gue ada kampanye? Nggak ada. Karena buat gue nggak penting banget. Kalau emang jadi, alhamdulillah Mas, kita bisa berjuang buat dunia transportasi ya kan. Kalau misalnya jadi, kalau nggak jadi gue nggak rugi apa-apa. Simpel aja. MTI udah Ustaz jamin keluarga besarku milih Mas Rian. Wah, alhamdulillah. Udah nggak usah dibahas ah. Gue juga nggak minta support kalian sih. Cuma kalau mau support ya alhamdulillah. Tapi yang jelas tenang aja, insya Allah gue amanah. Tapi karena ini iseng-iseng berhadiah, makanya gue nggak ngeluarin spesial, malah gue dimodalin Mas. Anggap aja ini harga yang harus gue bayar buat lahirnya MTI. Dapil 2 Mas, Jepara, Kudus, Demak. Dapil 2, Jepara, Demak, Kudus. Nomor urutnya 1.
kalian doain aja yang terbaik. Pokoknya yang jelas sebaik-baiknya manusia itu mereka yang bermanfaat buat orang banyak. Dan satu hal lagi yang harus kalian yakini, nggak akan ada hal apapun itu yang bisa misahin gue sama MTI sama misahin gue sama kalian gitu aja. Bukan karena MTI-nya, tapi karena orang-orang yang hidup di dalamnya, Mas. Gue pengen berjuang buat mereka. Itu aja. Berjuang buat mereka, rekan-rekan gue yang udah dampingin gue di masa-masa terpuruk gue sampai masa-masa bangkit gue. Kalian juga yang udah nemenin gue di masa-masa terpuruk gue sampai akhirnya bangkitnya gue. Gue pengen bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi salah satu janji gue sama Allah dulu tuh, kalau Allah ngasih gue jalan buat gue keluar dari lubang yang segelap ini dan sedalam ini, gue bakal ngabdiin hidup gue buat orang banyak tuh. Makanya ketika MTI pertama kali berdiri, lu tahu apa yang gue bentuk setelah keagenan? Tahu nggak apa yang gue bentuk setelah keagenan dan kepengurusan? Anak-anak asuh yatim, Mas. Langsung. Kalian kan nggak tahu kan MTI udah punya anak-anak asuh yatim juga. Wah, keren pokoknya.